Kemudian di bulan Ramadan itu, ibu bapak, memang kita dianjurkan untuk tadarus. Karena Rasulullah setiap malam kedatangan malaikat Jibril dan mensistematisasikan Quran yang ada di tangan kita ini. Dulu Al-Quran yang ada di tangan kita nggak seperti ini. Al-Alaq dulu, Al-Muzammil, Al-Mudathir dan seterusnya. Sampai ketika Nabi di Haji Wada, beliau menerima surat terakhir, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian di bulan Ramadan, Quran disistematisasikan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya sampai 114 Al-Annas, surat An-Nas. Jadi memang jadi Nabi mah kudu pinter Pak. Ya. Karena Nabi mah dengerin Rasulullah Jibril membaca Al-Fatihah, kata Jibril ulangi. Jibril membaca Al-Baqarah, bukan 5 ayat sayang. Surat. Dengerin, diulangi oleh Rasul. Amun bapak mah jangan cepet-cepet dong. Tadi tenan apa? Jibril lagi rudetin. Jadi malaikat Jibril membacakan, ya. Rasul mendengarkan, diulanginya lagi. Jibril menyusun Ali Imran sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tamat Ali Imran diulangi oleh Nabi. Tamat An-Nisa diulangi oleh Nabi. Kebayang nggak? Nabi mengulang apa yang dibacakan Jibril. Makanya Nabi itu harus fatonah, cerdas, pintar. Ya. Pintar itu orang yang mampu menyerap informasi dengan cepat dan akurat. Itu pintar. Jadi orang yang pintar itu orang yang mampu menyerap informasi dengan cepat dan akurat. Rasulullah itu orang yang pintar. Bukan hanya pintar, tapi cerdas. Cerdas itu kemampuan memanage kepintaran. Redaliernya. Nah, jadi pintar itu, ya, apa tadi? Kemampuan untuk menyerap informasi dengan cepat dan akurat. Itu pintar. Jadi kalau dosen lagi menjelaskan apa, tangkap akurat. Itu anak pintar. Tapi tak semua orang pintar itu cerdas. Orang cerdas mah orang yang bisa memanage kepintaran. Jadi ada yang pintar dan cerdas, ada yang cuma pintar saja. Contoh, suami ibu pintar. Kenapa? Dia sekolahnya itu sampai dia dokter. Udah dokter umum, ambil spesialis, subspesialis, pintarnya luar biasa. Tapi dia kalau jadi direktur rumah sakit nggak bisa. Paham nggak? Karena orang untuk yang jadi direktur gitu ya, itu kudu cerdas. Kalau misalnya suami ibu, kalau bicara ilmu, dia ahli bedah jantung. Kalau bicara itu, semua orang angkat tangan. Hebat suami ibu. Itu pintar. Tapi ketika dia misalnya jadi kepala bagian di rumah sakit, terbalik gue gitu awut-awutan. Dia pintar, tapi tidak cerdas. Ya, jadi orang cerdas itu orang yang bisa memanage kepintarannya. Gitu. Makanya orang cerdas mah dia bisa saja jadi direktur rumah sakit dan berhasil sekalipun dia jurusan sastra Arab. Ya di Anda kalah kasus Syria. Dia jurusan sastra Arab, tapi dia bisa jadi direktur rumah sakit. Itu cerdas. Dia bisa hadirkan dokter-dokter terbaik di rumah sakit itu. Dia bisa ciptakan pelayanan terbaik di rumah sakit itu. Dan dia bisa mendapatkan penghargaan ISO ini. Ternyata si direktur nanti jurusan sastra Arab. Asatinya rarambung, tapi bisa. Gitu. Ya. Mentak ada tuh. Dia punya perusahaan yang luar biasa. Dia membayar orang-orang mahal, orang-orang hebat dengan bayar mahal. Tapi kuliah nama teh nyambung. Ya. Dia punya perusahaan ini untuk bangunan teh naon cik. Konstruksi. Jadi dia membangun gedung-gedung pencakar langit, ya. Pas kita lihat gelarnya teh bukan insinyur, SH, sarjana hukum.
jurusan pidana deh. Tapi dia punya perusahaan konstruksi. Di mana gedung-gedung pencakar langit dia bikin. Dia bisa bayar ya arsitek-arsitek terbaik, insinyur-insinyur sivil terbaik, desainer-desainer interior terbaik. Dia bisa hadirkan semuanya. Dan perusahaannya sangat maju. Pas kita lihat gelarnya, nggak ada insinyurnya. Cina paham, abdi mah sarjana hukum. Pidana di Cina. Hampir terlulus di Cina. Itu orang cerdas. Ya. Nah Rasulullah mah dua. Cerdas iya, pintar iya. Ya. Hari ibu bapak mah sama juga. Pintar iya, cerdas iya. Nah, hanya beberapa yang pintar saja dan cerdas saja. Nah, ibu bapak, Nabi mendengarkan Jibril, mengulanginya lagi. Akurat. Itu tiap bulan Ramadan. Makanya yang namanya tadarus itu bagusnya gini. Saya belum lancar, ya. Kang Panji udah lancar. Saya baca, dia dengerin. Jadi misalnya gini, saya, Agus, Iwan, Asep, ya, Ahmad, ngelingkar ke Kang Panji. Begitu saya baca, dia benerin. Begitu Pak Agus baca, dibenerin. Nah itu, tadarus yang sesungguhnya gitu. Hari tadarus di orang mak ya. Zalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna shadaqallahul adzim. Ek bener, ek teu bener, asa bener we. Nah, bacanya. Imanul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idahuna walladzina yabituna li rabbihim sajada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam in 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama sadaqallahul azim. Baik, benar, ek salah, itu masalah. Ambil lagi besoknya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Tadarus di kita mah gitu. Saya yang benar aslina tadarus. Tadarus itu dalam bahasa Arab itu saling. Jadi kudu aya guru. Kalau gini, darosa yadrusu artinya belajar. Kalau tadarosa ya tadarosu saling artinya ada guru ada murid. Kayak gini dalam bahasa Arab mah, kotala memukul, kotala saling pukul. Gitu. Ya. Akala makan, akala saling makan. Suap menyuap saling makan gimana atuh? Akala makan, akala saling makan gimana? Saling menyuap. Ya. Jalasa duduk, jalasa saling menduduki, duduk berdampingan. Pakai logika atuh. Saling duduk gimana? Maksudnya duduk berdampingan gitu. Darosa belajar, tadarus bukan saling belajarnya, ada guru, ada murid. Makanya yang namanya tadarus idealnya teh aya guruna, aya muridna. Tapi ketang daripada henteunya. Ibu mah tadi, khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Eta teh teuing bener teuing teu ya kan gitu. Iya. Wa in zakimani anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ya. Tapi daripada enggak, insyaallah itu berpahala daripada enggak. Yang bagus adalah nih suami, istri, anak, ya kan? Ada tetangga guru ngaji dipanggil ke rumah, saya baca ya ayyuhalladzina, kata guru itu teh lepat Pak Aam, ladzi mun ladi ladzi ya ayyuh, kan saya mah ya ayyuhalladzina, kata guru teh ladzi mun ladi. Nah. Kan ayah mata guru ngaji mah kudu sabar pisan.
Nah bapak ibu yang jadi guru ngaji, saya yakin pahalanya besar. Sabab sok aya murid anu geus dibenerkeun teh ngotot. Ladi paham? Ladi. Ya ayyuhalladina. Ladi. Ladina. Ayeuna ku guru cicing guru teh antep lah bayon. Alaikumus siyam alaikum kum kakak nah alaikumus siyam paham alaikum alaikum nah alaikumus guru nanti cicing antep lah rodat tuh kama kutiba beda paham antara qaf dan ka ini kutiba kakak kutiba Kotiba. Eta teh sok, tapi memang sok ayan gitu. Natakah guru ngaji macak saya mah benar itu. Sabar. Kayak saya sekarang ceramahnya peduli ngarti syukur, ngarti syukur, catatana bener, catatana teu bener, paduli. Bener teu? Saya nggak pernah ngecek catatan Anda. Walaupun ngararaco, bener nggak? Beda jeung guru ngaji, ya. Apa bu? Syaitan. Jadi memang guru ngaji mah kudu sabar, ya, kudu telaten. Gitu. Bener guru ngaji mah kudu telaten. Saya mah bu. Ya, boleh jadi ya. Kalau saya perhatikan kan di masjid ya, suka ya guru-guru ini bapak ibu yang jadi guru ngaji ya. Boleh jadi dia itu lebih mulia daripada ustad-ustad yang sebut saja sebagai public figure nusok aya di TV, nu jamaah naribuan. Boleh jadi ustad-ustad yang di mana di masjid gitu ya, anu sabar. Ngajarin anak 5 orang, 6 orang. Wah itu teh boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah. Paham nggak? Mau disebut ngaranna malah anu apaleun. Ya. Aya spanduk ge saha eta aya. Gitu. Jadi aya dina spanduk teu aya nu apaleun ngan muridna nu 7 orang. Kan Bu, oleh Allah tuh orang diberi berbagai kelebihan dan kekurangan. Dia itu memang ku Allah dikasih amanah. Ya. Di televisi, di mana. Spanduknya selalu foto dia ada. Tapi dia bukan mencalonkan diri jadi anggota dewan. Nah, tapi untuk tabligh akbar gimana-mana. Sementara ada orang yang dia ngajarin cuma 5 orang, 6 orang. Di masjid kecil, ya. Di masjid kecil. Jabu budakna teh balalangor. Barau deh. Balangor, barau. Bu, jangan-jangan di hadapan Allah dia lebih mulia. Karena tidak ada yang mengeluh-elukan. Tidak ada yang membuat dia jadi sombong. Tidak ada yang minta foto sama dia. Kecuali Pak RT karena KTP-na geus rusak tah. Nah kan rajeun aya nu minta foto Pak RT. Pak Ustad foto. Tidak ada nu sengaja berfoto dengan jamaah. Matak sebenarnya orang yang dimuliakan oleh manusia itu mah hanya amanah saja. Jadi kalau Anda dimuliakan oleh orang sampai di mana-mana minta difoto, gambar Anda ada di mana-mana, Anda harus katakan, boleh jadi ada saudara-saudara saya yang tak ada satupun yang minta foto, dia tuh lebih mulia daripada kita. Saya terharu sekali waktu ke satu tempat, ada ustadz yang mau ngasih ceramah saja. Kalau dia masih nggak mau ngasih ceramah jam ba'da isya, nah angkat nate tabu opat jalan kaki Bu. Karena motor juga nggak bisa, jalan kaki kebayang nggak? Dia tuh lebih mulia daripada saya yang misalnya hadir di sini, ibu bapak ribuan jamaah hadir di sini. Saya merasa dia tuh jauh lebih mulia dari saya. Kenapa? Kebayang nggak? Mau ngasih tausiah ba'da isya, anjeunna teh salat isya bareng, berangkat nanti tiba ba'da asar. Tiba ba'da asar. Nganggo sapeda, ngake teh sapeda nanti dititipkeun
di kampung yang paling dekat dengan gunung. Karena dia harus, sapedahna ge tidak bisa melewati itu. Jadi cena dia teh jalan Bu untuk melewati gunung itu teh. Nu hadir, ya, aya nu kieu, sarepuh para petani, ya. Tapi beliau ngajarin, saya katakan, dia itu jauh lebih mulia daripada ustadz-ustadz yang suka dieluk-elukan di televisi, di mana. Kalau saya sih melihatnya sisi itu. Kenapa? Karena memang luar biasa itu perjuangannya. Luar biasa. Gitu. Saya kalau ceramah kemana gitu, keluar kota, itu sudah di set. Hotelnya di mana, siapa yang jemput. Terus pakai mobil hiung-hiung. Hiung-hiung. Saya masuk jadi nggak bisa tidur. Jadi hayang nyetir gitu. Kan mobil teh nempel gitu kan. Gitu kan. Udah gitu teh disediakan hotel. Pak Am di hotel aja dulu ya. Istirahat nanti jam ini dijemput lagi. Di hotel tuh bukan hotel abal-abal dikasih hotel yang bagus. Saya tidak minta, saya tidak pernah minta. Tapi kemudian mereka ngasih fasilitas. Tapi saya suka berpikir ya Allah, saudara-saudara saja yang di daerah ya, yang perjuangannya luar biasa itu yang sebenarnya kemuliaan itu ada pada orang-orang itu. Mentak saya kan sok ngajak sama ibu bapak, yuk kita berbagi. Itu karena beliau-beliau itu luar biasa Pak. Kebayang tuh. Dibanding dengan saya yang saya nggak ada apa-apanya. Ya. Semuanya diberi nyaman gitu. Nggak ada challenge kalau saya. Tapi saudara-saudara kita. Ya. Nah itu dahsyat. Ini kita lagi bicara tadarus. Tadarus. Jadi tadarus.